Assalamualaikum, teman-teman cerita. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Sebelum mulai, jangan lupa dukung dengan like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru. Ningxi berdiri, terpaku di depan cermin kamar. Baju yang dulu pas di tubuhnya, kini terasa sempit, menekan bagian perut yang belum kembali rata sejak ia melahirkan 6 bulan lalu. Garis-garis halus bekas kehamilan jelas terlihat, seakan menjadi tanda permanen perjuangannya melahirkan buah hati pertamanya. Namun, bukannya merasa bangga, Ningxi justru merasa kehilangan sosok dirinya yang dulu. Harry, suaminya, bukannya membantu meringankan beban pikiran, justru sering menambah luka. Pagi itu, saat mereka bersiap sarapan, ucapannya kembali menusuk. "Udah kayak ibu-ibu pasar, kamu nggak malu kalau keluar rumah gendut gitu? Aku nggak ngerti, kok kamu bisa berubah sejauh ini?" bentaknya sambil melipat baju di meja. Ningxi terdiam. Suara lantang Harry membuatnya merasa kecil, seolah seluruh kekurangannya terbuka lebar. Bukannya berhenti, Harry terus melontarkan kata-kata kasar. "Aku kerja capek-capek buat kamu, tapi kamu malah bikin malu. Lihat diri kamu di cermin, kamu pikir aku mau jalan sama kamu kalau bentuknya kayak gini?" Ucapan itu menghantam hati Ningxi. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa tubuhnya berubah karena melahirkan anak mereka. Tapi, kata-kata tak pernah keluar. Yang ada, hanya air mata yang jatuh perlahan tanpa suara. Makan malam pun jadi ujian. Harry menerapkan aturan makan ketat. Tanpa nasi, tanpa gorengan, hanya sayuran rebus atau ayam kukus tanpa rasa. Ningxi menurut, meski sering kelaparan di malam hari. Suatu sore, Harry pulang kerja dan melihat tumisan kangkung di dapur. "Ini apa? Masak tumis? Kamu nggak serius dietnya?" katanya ketus. "Aku cuma masak buat aku sendiri, Harry. Aku lapar," jawab Ningxi lirih. "Nggak ada alasan, kalau diet sekalian, jangan setengah-tengah, udah gendut, ngeluh terus." Tas kerjanya dibanting ke kursi, lalu ia pergi tanpa makan. Yang lebih menyakitkan lagi, Harry mulai membandingkan Ningxi dengan perempuan lain. "Kamu lihat si Tita, baru 3 bulan lahiran, badannya udah balik kayak model, beda banget sama kamu," ucapnya sambil menunjukkan foto istri temannya. Hati Ningxi hancur. Ia bukan hanya merasa tak diinginkan, tapi juga merasa seperti beban. Bukannya termotivasi, ia semakin terpuruk dalam rasa rendah diri. Di luar rumah, omongan tetangga juga menambah luka. Bu Sumi, tetangga yang suka bergosip, nyeletuk sambil cekikikan. Ning, kamu makin bulat aja ya, dulu langsing kayak artis. Jangan-jangan Harry ada yang deketin di luar loh. Biasanya laki-laki kalau istrinya gendut, lari ke yang lain." Ningxi hanya tersenyum kaku, meski dadanya sesak. Ia tahu, membela diri tak ada gunanya. Begitu masuk rumah, air matanya pun pecah. Ia duduk di lantai dapur, menatap bayinya yang tidur lelap di boks kecil. Hanya anak itu yang jadi alasan Ningxi bertahan, satu-satunya cahaya di tengah gelapnya hidup. "Aku harus kuat," bisiknya pelan. Namun keyakinan itu sering runtuh setiap kali ia kembali menghadapi cemoohan suami dan lingkungan. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Ia memikirkan tubuhnya, harga dirinya, juga pernikahan yang berubah sejak kelahiran anak mereka. Harry yang dulu lembut dan penuh cinta, kini berubah dingin, penuh tuntutan dan kasar. Setiap kali Ningxi mencoba mengutarakan perasaan,
Jawabannya selalu sama. Kamu tuh drama banget, jangan manja. Hari demi hari berlalu tanpa perbaikan. Di malam tertentu, Ningsih memeluk anaknya sambil menangis diam-diam. Ia takut si kecil tumbuh di lingkungan penuh tekanan. Tapi ia juga bingung harus mulai dari mana. Ya Allah, aku nggak tahu lagi. Kalau aku pergi, anakku gimana? Tapi kalau aku bertahan, aku nggak sanggup terus dihina begini. Doanya lirih. Sementara itu, Harry makin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, kerja. Namun aroma parfum asing di bajunya membuat hati Ningsih semakin perih. Tubuh Ningsih pun mulai lemah. Pola makan yang minim gizi membuatnya sering pusing. Meski begitu, ia tetap berusaha terlihat kuat demi mengurus rumah dan anak. Dalam hatinya, ia berharap Harry bisa melihat perjuangannya. Tapi harapan itu terlalu tinggi. Suatu pagi, Ningsih mencoba bicara tentang keinginannya bekerja lagi untuk membantu ekonomi. Jawaban Harry justru menertawakannya. Kamu kerja, emang ada yang mau nerima kamu? Badan aja udah nggak karuan begitu, katanya sinis. Kata-kata itu terus terngiang sepanjang hari. Ningsih sadar, ia harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Dari mana ia harus memulai? Malam itu, ia kembali menatap cermin. Kali ini, ia tak hanya melihat tubuhnya yang berubah, tapi juga sosok perempuan yang hampir kehilangan dirinya. Perempuan yang merasa tak dicintai, tak dihargai, bahkan oleh suami sendiri. Di dalam hatinya, mulai tumbuh sebuah keputusan. Ia tahu, ia tak bisa terus membiarkan dirinya hancur. Jika suaminya tak lagi melihat nilainya, maka ia sendiri yang harus menemukannya. Namun, jalan itu tentu tak mudah. Luka pertama ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang menantinya. Pagi berikutnya, Harry melempar setumpuk kertas di meja makan dengan tatapan tajam. Mulai besok, kamu ikut program ini. Aku udah bayar mahal, pokoknya nggak ada alasan buat gagal, katanya tegas. Dengan ragu, Ningsih mengambil kertas itu. Tertulis jadwal olahraga pagi dan sore, daftar makanan rendah kalori, hingga aturan ketat lainnya. Ia menelan ludah, mencoba menyingkirkan rasa khawatir. Harry, aku masih menyusui. Apa nggak bahaya kalau aku dipaksa diet begini? Tanyanya pelan. Harry hanya menghela napas panjang, malas mendengar alasan. Banyak kok ibu-ibu yang bisa tetap kurus sambil nyusuin. Kamu aja yang males, jangan cari alasan, Ning. Ningsih menunduk, menatap lantai dapur. Dalam hati, ia tahu perjuangannya baru saja dimulai. Ia sadar tak ada gunanya berdebat dengan Harry. Dalam hatinya, Ningsih merasa terperangkap. Jika ia menolak, Harry hanya akan makin marah. Malam itu, setelah anak mereka tertidur, Ningsih mencoba mengikuti video olahraga dari program diet yang diberikan Harry. Ia menggelar matras di ruang tamu, memulai dengan gerakan pemanasan. Awalnya terasa biasa saja, meski tubuhnya kaku karena sudah lama tidak berolahraga. Push up 20 kali, apa nggak terlalu berat buat aku? Gumamnya sambil membaca instruksi di kertas. Meski ragu, ia tetap berusaha. Ia ingin menunjukkan pada Harry bahwa ia serius. 3 kali, 5 kali, 10 kali, tubuhnya mulai gemetar. Nafasnya tersengal, keringat mengucur deras, dan lututnya lemas.
Namun ia terus memaksakan diri. Harry keluar dari kamar, menatap sekilas. "Kenapa berhenti? Kalau mau hasil, harus kerja keras, jangan setengah-setengah," ucapnya sinis. Ningsih mencoba berdiri, tapi pandangannya kabur. Dalam hitungan detik, ia terjatuh. Nafasnya terasa berat, seperti udara di sekelilingnya hilang. "Harry, aku pusing," bisiknya lemah. Harry hanya berdiri, tatapannya dingin. "Kamu itu lemah banget, ngeluh terus, wajar aja badanmu gak pernah berubah," ujarnya tajam. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari rasa sakit di tubuhnya. Ningsih ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Melihat istrinya terkapar, Harry akhirnya berkata kesal, "Ya udah, aku telepon ambulans." Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ningsih menutup mata. Tubuhnya lemas, pikirannya penuh pertanyaan. Apakah ia gagal sebagai istri? Apakah ia memang tidak cukup baik? Sesampainya di rumah sakit, dokter menggeleng setelah memeriksa. Ibu mengalami dehidrasi parah dan kekurangan gizi. "Apakah sedang diet ketat?" tanya dokter. Ningsih hanya mengangguk pelan, tanpa berani menatap Harry. Tubuh ibu baru saja melahirkan dan masih butuh pemulihan. Diet seperti ini sangat berbahaya, apalagi jika masih menyusui, bisa berakibat fatal kalau diteruskan, jelas dokter. Ningsih merasa malu sekaligus hancur. Ia berharap Harry akan menyesal atau setidaknya peduli. Namun Harry hanya berdiri di sudut ruangan dengan wajah datar. Dalam perjalanan pulang setelah diizinkan keluar, suasana mobil hening. Ningsih menunggu Harry bicara, berharap ada permintaan maaf. Tapi yang ia dapat hanya komentar dingin. "Kalau kamu lebih disiplin, gak mungkin kejadian kayak gini, malu-maluin." Saat itu, sesuatu di dalam diri Ningsih terasa patah. Ia sadar Harry tak lagi mencintainya. Semua perhatian telah berubah menjadi tuntutan dan kemarahan. Malamnya, Ningsih terbaring di tempat tidur sambil memandang anaknya yang pulas di ranjang kecil. Air mata terus mengalir. Di tengah rasa lelah, muncul pertanyaan, apakah dirinya masih berarti bagi Harry? Jawabannya tidak ia temukan darinya, melainkan dari hatinya sendiri. Pelan-pelan Ningsih sadar, ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Beberapa hari setelahnya, Ningsih duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat. Tubuhnya masih rapuh, hatinya lebih hancur. Harry duduk di sofa seberang dengan pandangan dingin. "Ngapain kamu bertahan kalau nggak bisa berubah?" katanya datar. Ningsih terdiam. "Kamu serius, Harry? Aku ini istri kamu. Aku sudah kasih kamu anak," suaranya bergetar. "Tapi, aku nggak bisa hidup sama perempuan kayak kamu. Aku malu punya istri begini," balas Harry sambil berdiri dan merapikan berkas di meja kerja. Dengan langkah gontai, Ningsih mendekat. "Kamu beneran mau cerai? Harry, kita punya anak. Aku tahu aku nggak sempurna, tapi aku berusaha. Semua ini untuk kamu, untuk kita." Harry tak menatapnya. "Aku nggak peduli, kita nggak cocok. Kamu nggak seperti yang aku harapkan." Air mata Ningsih jatuh deras. "Aku ibu dari anakmu. Aku sudah berikan segalanya untuk keluarga ini. Kamu nggak bisa bilang nggak cocok begitu saja." Harry menoleh singkat, suaranya dingin. "Itu masalahnya, Ning. Aku butuh pasangan, bukan beban. Aku nggak tahan lihat kamu begini terus." Kata-kata itu menghentikan Ningsih. Nafasnya tercekat. Ia sadar cinta Harry sudah benar-benar hilang. Beberapa hari kemudian, Harry membawa setumpuk kertas. "Ini surat cerai. Semua sudah aku urus. Kamu tinggal tanda tangan." Dengan tangan gemetar, Ningsih membaca baris demi baris. Air matanya makin deras. "Kenapa? Kamu nggak pernah mikirin anak kita?"
Dia masih kecil. Kamu pikir ini nggak akan menyakitinya? Tanyanya serak. Anak kita nggak akan ngerti. Aku tetap kasih nafkah, tapi aku nggak mau terjebak di pernikahan ini, jawab Harry enteng. Perasaan Ningsih makin hancur. Ia tahu cinta Harry sudah lama hilang, tapi mendengarnya langsung tetap menyakitkan. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani kertas itu. Baik, Harry, kalau ini yang kamu mau, aku ikhlas. Harry tampak kaget mendengar nada tenang istrinya, tapi ia tak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil berkas lalu pergi tanpa menolak. Malam itu, Ningsih duduk sendiri di ruang tamu. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Ia menatap anaknya yang tidur di sudut ruangan. Aku nggak tahu bagaimana caranya, tapi kita akan baik-baik saja, bisiknya, seolah berjanji pada dirinya sendiri. Di balik rasa sakit, ada sedikit lega. Ia tak lagi harus berjuang memenuhi tuntutan yang tak manusiawi. Tak perlu lagi memohon cinta dari seseorang yang sudah berhenti peduli. Namun di saat yang sama, bayangan ketakutan mulai menyelinap. Bagaimana ia harus melanjutkan hidup sebagai seorang ibu tunggal? Bagaimana ia bisa membesarkan anak tanpa sosok Harry di sisinya? Ningsih sadar perjalanan di depannya tidak akan mudah. Namun, ia juga paham bahwa ia tidak punya pilihan lain selain terus melangkah. Jika Harry sudah tidak mencintainya, maka ia harus belajar mencintai dirinya sendiri. Malam itu, dengan air mata yang belum kering, Ningsih mulai mengambil langkah pertamanya. Di dalam hati, ia yakin meski rumah tangganya berakhir, hidupnya belum selesai. Masih banyak hal yang harus ia perjuangkan untuk dirinya sendiri dan terutama untuk anaknya. Setelah perceraian, Ningsih kembali ke rumah orang tuanya di desa tempat ia dibesarkan. Rumah kayu sederhana dengan halaman penuh tanaman milik ibunya menyambut kedatangannya. Namun, suasana di dalam rumah jauh dari kata tenang. Ibunya, Bu Rini, memeluknya erat. "Nin, kamu gak usah terlalu sedih. Di sini kamu aman, kita jalani sama-sama," ucapnya lembut, sambil melirik cucunya yang tertidur di gendongan Ningsih. Berbeda dengan sang ibu, ayahnya, Pak Samin, justru bersikap keras. Saat Ningsih baru saja duduk melepas lelah di ruang tamu, suara lantang ayahnya terdengar. "Ini akibatnya kalau nggak nurut sama orang tua. Dulu aku bilang, jangan seenaknya, tapi kamu nggak dengar. Sekarang lihat, badanmu begitu, rumah tangga juga hancur," bentaknya, tanpa ampun. Ningsih hanya bisa diam, menunduk sambil memeluk anaknya. Air mata hampir jatuh, tapi ia berusaha menahan. Bu Rini mencoba menenangkan. "Pak, anak kita ini baru saja ngalamin hal berat, jangan disalahin terus. Dia butuh dukungan, bukan cacian." Namun, Pak Samin hanya mendengus. "Dukungan, dari dulu aku selalu dukung dia. Tapi kalau orang gak mau belajar dari kesalahan, ya ini akibatnya. Jangan salahkan siapa-siapa," katanya, lalu pergi meninggalkan rumah, membuat suasana makin tegang. Di luar rumah, masalah lain menanti. Desa kecil itu penuh dengan tetangga yang suka berbunjing. Kabar tentang perceraian Ningsih pun cepat menyebar. Salah satu yang paling sering mengusik adalah Bu Sumi, tetangga yang terkenal suka ikut campur urusan orang. Sore itu, ketika Ningsih sedang menyapu halaman, Bu Sumi datang dengan senyum sinis. Ning, dengar-dengar kamu cerai ya? Aduh, kasihan banget. Udah gemuk, sekarang jadi janda. Hidup kamu pasti makin susah ya," ucapnya sambil terkekeh. Ningsih menarik napas panjang, berusaha mengabaikan, tapi Bu Sumi belum berhenti. "Aku heran, Ning,
Harry itu kan ganteng, mana bisa tahan sama kamu? Ya wajar aja dia minta cerai. Coba dari dulu kamu lebih peduli sama penampilan. Hati Ningsih terasa perih, namun sebelum ia sempat membalas, suara lain menyela. Bu Sumi, kalau nggak ada urusan penting, lebih baik pulang. Orang lagi susah jangan malah ditambahin beban, ujar Sari, sahabat dekat Ningsih dengan tatapan tajam. Hidup orang itu nggak sesederhana yang ibu pikir, kalau nggak bisa bantu, mending diam aja. Bu Sumi tersenyum kecut, lalu berkilah. Ya ampun, aku cuma bercanda kok, jangan terlalu serius, katanya sebelum beranjak pergi. Sari lalu menoleh ke Ningsih dengan wajah lembut. Ning, jangan dengar omongan orang kayak dia. Hidup kamu nggak berhenti cuma karena cerai. Kamu harus bangkit, biar Harry dan orang-orang kayak dia menyesal. Ningsih menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Tapi, aku nggak tahu harus mulai dari mana, Sar. Aku nggak punya apa-apa sekarang, kecuali anakku. Sari menggenggam tangannya erat. Justru anakmu itu alasan buat maju. Kalau kamu tetap terpuruk, kamu yang rugi. Aku ada di sini, Ning. Kamu nggak sendirian. Sejak percakapan itu, Ningsih mulai menguatkan hati. Setiap pagi ia bangun lebih awal, membantu ibunya di dapur sambil mengurus anaknya. Namun, malam hari sering ia lalui dengan termenung, memikirkan bagaimana cara memulai hidup baru. Suatu malam, Bu Rini berkata, "Ning, ibu dengar di pasar ada toko yang butuh orang buat bantu-bantu. Memang gajinya kecil, tapi lumayan buat tambahan." Awalnya Ningsih ragu, tapi akhirnya ia menerima tawaran itu. Ia sadar harus berani memulai, sekecil apapun langkahnya. Dengan dukungan ibunya dan Sari, ia memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Hidup sebagai janda memang tidak mudah, tapi pelan-pelan Ningsih menyadari bahwa dirinya punya kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Hingga suatu malam, sepulang bekerja, Ningsih duduk di dapur menatap bahan makanan sisa pemberian ibunya. Ada tepung, kacang-kacangan, dan rempah yang jarang ia gunakan. Ingatannya melayang ke masa muda saat ia gemar memasak sebelum menikah dengan Harry. Dengan perasaan rindu, ia mengolah kacang panggang berbumbu kreasi sendiri. Saat mencicipi hasilnya, ia tersenyum kecil. Lumayan juga, gumamnya. Tak lama, Sari datang dan langsung mencium aroma wangi dari dapur. "Ning, apa nih yang wangi banget?" tanyanya penasaran. Cuma coba-coba bikin kacang panggang bumbu, jawab Ningsih sambil menyodorkan sepiring kecil. Sari mencicipinya, lalu matanya membesar. "Ya ampun, Ning, ini enak banget. Serius, lebih enak dari yang dijual di toko." Ningsih tertawa malu. Kamu lebay, Sar. Ini cuma kacang biasa." Sari menggeleng keras. "Enggak, Ning, kamu harus jual ini. Serius, ini bisa laku. Orang sekarang suka camilan sehat, apalagi kalau kamu kasih nama unik." Ningsih terdiam. "Jualan? Aku nggak yakin. Siapa yang mau beli? Lagian aku nggak punya modal." Sari menepuk tangannya semangat. "Kamu nggak perlu modal besar, mulai aja dari rumah. Bikin sedikit dulu, jual ke orang sekitar. Promosi di media sosial juga bisa." Kata-kata Sari terus terngiang. Keesokan harinya, Ningsih memberanikan diri. Ia membuat beberapa toples kacang panggang, memotret dengan ponselnya, lalu memikirkan sebuah nama. Setelah lama merenung, ia tersenyum sendiri. Snack Gendut Bahagia. Nama itu keluar begitu saja, seakan mewakili perjalanan hidupnya. Ia pun mengunggah foto camilan itu ke media sosial dengan caption sederhana. "Snack Gendut Bahagia, camilan sehat yang bikin hati senang, 100% buatan rumahan. Mau coba? Pesan di sini." Awalnya, Ningsih tidak menaruh banyak harapan. Namun, tak butuh waktu lama, komentar dan pesan mulai berdatangan. Teman lama, tetangga, bahkan orang yang sebelumnya tak ia kenal ikut tertarik mencoba camilan buatannya. Hari-hari Ningsih pun semakin padat.
Ia menghabiskan waktu di dapur membuat camilan sambil tetap mengurus anak. Sari sering datang membantu, terutama saat pesanan menumpuk. "Kamu lihat kan, Ning? Aku sudah bilang, snack ini pasti laku," ucap Sari sambil mengemas kacang ke dalam toples kecil. Ningsih hanya tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. "Aku benar-benar gak nyangka, Sar. Kukira gak ada yang suka," katanya lirih. "Makanya, Ning, jangan pernah meremehkan kemampuanmu sendiri. Lihat sekarang, ini baru permulaan. Kalau kamu terus serius, usahamu bisa besar." Meski begitu, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada saat Ningsih merasa lelah dan ingin menyerah. Komentar miring juga kerap ia dengar, terutama dari Bu Sumi yang tak henti nyinyir. Dengar-dengar Ningsih sekarang jualan camilan. Kasihan banget ya, kayak nggak ada pilihan lain," ucapnya di depan beberapa tetangga. Namun kali ini, Ningsih tidak lagi ambil pusing. Ia belajar mengabaikan suara negatif dan memilih fokus pada pekerjaannya. Di balik semua kesibukan, muncul sesuatu yang baru dalam dirinya, kepercayaan diri. Tubuhnya memang sama, tetapi perasaan rendah diri itu hilang. Ia mulai menerima dan mencintai dirinya apa adanya. Bagi Ningsih, snack gendut bahagia bukan sekadar usaha kecil. Itu adalah bukti bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan, mengubah luka menjadi kekuatan. Sambil menatap toples-toples camilan yang siap dikirim, ia berbisik pada dirinya sendiri. "Aku nggak butuh Harry atau siapapun yang merendahkanku. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri." Camilan sehat buatan Ningsih semakin menarik perhatian. Pesanan yang awalnya hanya dari tetangga, kini datang dari luar kota. Sari yang paham media sosial membantu promosi dengan lebih profesional. "Ning, ini harus diunggah setiap hari. Bikin konten menarik, misalnya video kamu bikin snack. Orang suka sesuatu yang rumahan, tapi jujur," ucap Sari sambil mengetik di ponselnya. Meski agak canggung, Ningsih mencoba mengikuti saran itu. Hasilnya, akun usahanya cepat bertumbuh. Bahkan ada pelanggan yang memesan dalam jumlah besar untuk dijual kembali. "Ini gila, Sar. Aku nggak pernah nyangka bisa dapat uang segini dari jualan camilan," ucap Ningsih suatu malam sambil menghitung hasil penjualan. Sari tersenyum lebar. "Aku sudah bilang, Ning, kamu itu berbakat. Kalau terus ditekuni, ini bakal jadi besar." Tentu saja, kesuksesan tidak datang tanpa ujian. Suatu sore, ketika Ningsih sibuk mengemas pesanan, Bu Sumi datang dengan wajah sok akrab. "Ning, kamu beneran jualan kayak gini? Jangan-jangan orang beli cuma karena kasihan," katanya dengan nada merendahkan. Ningsih menarik nafas panjang, berusaha tenang. "Bu, yang penting saya bisa menghidupi anak saya. Kalaupun ada yang beli karena kasihan, saya tetap bersyukur. Tapi nyatanya, mereka pesan lagi karena suka dengan camilannya." Bu Sumi mendengus. "Ya terserah, tapi jangan sampai besar kepala, sukses sedikit, lupa daratan." Sari yang kebetulan ada di sana langsung menimpali. "Bu Sumi, kalau nggak bisa kasih semangat, lebih baik diam. Ningsih kerja keras demi hidupnya, nggak kayak ibu yang bisanya cuma gosip." Bu Sumi melotot, lalu pergi sambil bergumam, "Lihat aja nanti." Meski sering mendapat komentar seperti itu, Ningsih semakin kuat. Fokusnya hanya pada anak dan usahanya. Suatu hari, ia mendapat pesan dari seorang pemilik kafe di kota besar. "Bu Ningsih, saya tertarik sekali dengan camilan sehat ibu. Saya mau pesan dalam jumlah besar untuk dijual di kafe saya. Kita bisa kerjasama kalau kualitasnya terjaga." Mata Ningsih membelalak membaca pesan itu. Dengan tangan gemetar, ia membalas dan sepakat untuk bertemu langsung. Saat mendengar kabar itu, Sari melonjak girang. "Ning, ini kesempatan besar. Kamu harus ambil. Ini bisa jadi langkah penting untuk usahamu." "Tapi Sar,
Aku takut nggak sanggup memenuhi permintaannya. Produksiku masih kecil, ucap Ningsih ragu. Kalau nggak dicoba, kamu nggak akan tahu. Aku bakal bantu. Kita cari cara sama-sama. Dukungan itu membuat Ningsih lebih percaya diri. Dengan tabungan hasil penjualan, ia membeli peralatan lebih besar dan merekrut 2 tetangga yang bisa dipercaya. Dapur kecilnya berubah jadi tempat produksi yang lebih teratur. Hari pertemuan pun tiba. Dengan membawa contoh produk, Ningsih berangkat ke kota bersama Sari. Di sebuah kafe modern, ia bertemu langsung dengan pemilik kafe itu. Bu Ningsih, camilan ibu ini unik, rasanya enak, konsepnya menarik. Saya yakin bakal laris di kafe saya, katanya setelah mencicipi kacang panggang. Dengan hati bergetar, Ningsih mengucapkan terima kasih. Kerjasama itu resmi dimulai. Beberapa bulan kemudian, nama snack gendut bahagia makin dikenal. Camilannya dijual di kafe-kafe dan mulai diminati di platform belanja online. Ningsih bahkan diundang untuk berbagi kisah di acara komunitas perempuan. Di atas panggung, ia sempat gugup. Namun ketika melihat wajah-wajah penuh semangat di depannya, ia memberanikan diri berbicara. Dulu, saya sering merasa rendah diri karena tubuh saya. Banyak yang merendahkan, bahkan orang terdekat. Tapi sekarang saya sadar, tubuh ini adalah bagian dari perjalanan saya. Dengan tubuh ini, saya bisa berdiri di sini, membuktikan kalau saya bisa sukses, ucapnya dengan suara bergetar. Ruangan pun dipenuhi tepuk tangan. Ningsih tahu ini baru awal. Ia telah membuktikan bahwa dari luka dan keterpurukan, ia bisa bangkit menjadi dirinya yang terbaik. Suatu hari, Ningsih duduk di ruang tamu rumah orang tuanya, menyiapkan pesanan camilan sambil mendengar suara riang anaknya bermain di halaman. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. Ia membuka dan terkejut mendapati sosok Harry berdiri di depannya. Mantan suaminya itu tampil rapi dengan senyum yang dulu begitu ia kenal. "Ning, kita bisa bicara sebentar?" ucap Harry agak canggung namun berusaha terlihat tenang. Ningsih terdiam sejenak, menatap wajah yang lama tak ia lihat. Setelah beberapa detik, ia membuka pintu lebih lebar. "Ada apa, Harry?" tanyanya dingin. Harry masuk, duduk, lalu menatap Ningsih dengan gelisah. "Aku tahu ini mungkin sudah terlambat, tapi aku ingin bilang, aku menyesal, Ning. Aku ingin kita rujuk." Ningsih hampir tak kuasa menahan tawa gitir. Mendengar kata rujuk keluar dari mulut Harry terasa seperti candaan pahit yang sulit dipercaya. Ia memutar bola mata, menahan amarah yang sudah di ujung kepala. "Rujuk? Kamu serius, Harry?" tanyanya tajam, menatap Harry dengan penuh tanda tanya. Harry menarik nafas, suaranya berusaha terdengar lembut. "Iya, aku tahu aku salah. Aku lihat sekarang kamu sudah sukses, punya bisnis sendiri. Aku nggak bisa bohong, aku bangga sama kamu. Dulu aku bodoh, nggak tahu apa yang aku lakukan. Sekarang aku sadar, kamu itu berharga. Aku nggak mau kehilangan kamu lagi." Kata-kata itu justru membuat hati Ningsih penuh dengan perasaan campur aduk. Ingatan lama bermunculan, ucapan kasar Harry yang dulu meruntuhkan harga dirinya, malam-malam penuh air mata saat ia merasa tidak cukup baik di mata suaminya. Dulu, Harry hanya peduli pada tubuh ramping yang sempurna, tanpa memikirkan perasaannya. "Harry, kamu datang sekarang karena apa?" "Karena aku sukses," suara Ningsih meninggi. "Dulu, waktu aku terpuruk, kamu justru meninggalkanku. Kamu memilih pergi daripada mendampingi aku."
Dan sekarang, setelah aku bisa berdiri lagi, kamu datang dengan wajah penuh penyesalan, minta rujuk?" Harry terdiam, wajahnya memerah, menunduk dalam rasa malu. "Ketika aku butuh kamu, kamu malah cari alasan buat menceraikan aku. Sekarang, aku sudah bisa hidup sendiri, baru kamu datang lagi. Semua ini karena kamu lihat aku berhasil, kan?" Lanjut Ningsih dengan suara bergetar, penuh kebencian yang selama ini ia tahan. "Aku sudah bahagia tanpa kamu, Harry. Aku nggak butuh kamu lagi dalam hidupku." Air mata jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia akhirnya bisa jujur pada dirinya sendiri. "Aku nggak butuh laki-laki yang hanya mencintai aku kalau aku bisa memenuhi keinginannya. Aku berhak bahagia, dan bahagia itu lahir dari diriku sendiri, bukan dari kamu." Harry terpaku, tidak bisa membalas satu kata pun. Ia merasa seperti orang asing di dunia Ningsih. Meski penuh penyesalan, ia sadar Ningsih sudah terlalu jauh melangkah untuk kembali. "Aku minta maaf," bisiknya lirih. "Aku benar-benar menyesal." Ningsih menatapnya sekali lagi. Tak ada lagi amarah, hanya rasa lelah. "Maafmu nggak mengubah apa-apa, Harry. Semua sudah selesai." Ia pun berbalik, meninggalkan Harry sendirian di ruang tamu. Ningsih masuk ke kamar, memeluk anaknya yang sedang bermain. Hatinya mantap, tak ada ruang lagi untuk penyesalan. Ia sudah cukup kuat berjalan sendiri. Sementara itu, Harry hanya bisa menunduk di luar rumah. Saat menoleh ke belakang, ia sadar dirinya terlambat. Ningsih tak lagi membutuhkannya. Dengan langkah berat, ia pergi. Ningsih kembali pada hidupnya dengan keyakinan baru. Ia jauh lebih baik tanpa lelaki yang pernah meremehkannya. Namun, jalan menuju sukses tak selalu mulus. Suatu pagi, saat sibuk menyiapkan pesanan camilan sehat, oven andalan yang biasa ia pakai tiba-tiba mati total. Produksi terhenti, bahan-bahan yang seharusnya dipanggang rusak. Panik menyergapnya. "Ya Tuhan, gimana ini? Aku nggak bisa bikin camilan tanpa alat ini," keluhnya sambil duduk di lantai dapur, merasa frustrasi. Kepalanya berat membayangkan kerugian yang akan datang. Di tengah keputusaan itu, ibunya, Burini, masuk. Ia melihat Ningsih duduk tertunduk, lalu memeluknya erat. "Ning, kamu itu perempuan kuat. Jangan berhenti di sini. Ingat, kamu punya anak yang butuh kamu. Ini cuma ujian kecil. Kamu sudah melewati hal yang lebih berat. Kalau itu bisa, yang ini juga pasti bisa." Ucapan sang ibu membuat air mata Ningsih pecah. "Tapi Bu, alat masak ini mahal. Aku nggak punya uang untuk beli yang baru. Kalau nggak produksi, pesanan batal semua." Burini menggenggam tangan putrinya. "Kamu nggak sendiri. Kami ada buat kamu. Kamu pernah jatuh dan bangkit lagi. Jangan lupa, kamu punya keberanian." Kata-kata ibunya menyalakan kembali semangat dalam dirinya. Ningsih mengingat perjuangan panjang pasca perceraian. Bagaimana ia bisa bertahan dan membangun hidup dari nol. Kali ini pun, ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tabungan yang ada, Ningsih membeli peralatan baru. Ia rela menunda beberapa rencana pribadi demi menjaga bisnisnya tetap berjalan. Beberapa hari kemudian, peralatan baru datang.
Dengan dukungan Sari, sahabat yang setia menemaninya, produksi camilan kembali bergulir. Ayo Ning, ini cuma batu sandungan kecil, kita bisa lewati. Ingat, kita sudah sejauh ini. Perlahan, Ningsih bangkit lagi. Pesanan yang sempat tertunda terkirim, bisnisnya kembali berjalan lancar. Setiap camilan yang keluar dari dapurnya menjadi simbol ketekunan dan keberanian. Ningsih sadar, kesuksesan tidak datang begitu saja. Semua butuh perjuangan, keberanian, dan hati yang kuat untuk terus melangkah. Dibutuhkan kerja keras, pengorbanan, dan tekad yang kuat untuk terus melangkah. Namun yang paling penting, Ningsih kini merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi apapun yang datang dalam hidupnya. Dengan dukungan dari orang-orang yang mencintainya, ia yakin tidak ada yang mustahil. Waktu berjalan begitu cepat. Bisnis camilan sehat miliknya, Snack Gendut Bahagia, berkembang pesat. Pesanan datang dari berbagai daerah, dan Ningsih mulai sering diundang untuk menghadiri berbagai acara sebagai pembicara. Banyak yang ingin mendengar kisahnya, seorang ibu tunggal yang mampu bangkit dan meraih kesuksesan meski dulu diremehkan dan dihina. Suatu hari, Ningsih menerima undangan dari komunitas wirausaha lokal. Di acara itu, ia akan berbagi cerita tentang perjuangannya menjalankan bisnis sambil membesarkan anak. Yang membuatnya lebih spesial, Snack Gendut Bahagia masuk nominasi penghargaan untuk produk inovatif. Hari acara tiba. Ningsih merasa gugup. Namun, ia tahu ini adalah kesempatan besar untuk membuktikan bahwa ia mampu lebih dari apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Dengan penampilan sederhana namun elegan, Ningsih naik ke panggung. Di hadapannya ada banyak orang, para pengusaha, media, dan penonton yang ingin mendengar kisah hidupnya. Di tengah pidatonya, Ningsih melihat sepasang mata yang sangat familiar. Harry dan keluarganya yang dulu meninggalkannya duduk dengan ekspresi canggung. Mereka berusaha menyembunyikan perasaan, tapi Ningsih bisa merasakannya. Campuran perasaan muncul, sedih, marah, sekaligus bangga pada dirinya sendiri. Saat mengambil mikrofon, tangannya sedikit gemetar, tapi melihat ke arah penonton, ia merasakan kekuatan luar biasa dari dalam dirinya. Pidato itu bukan hanya untuk orang-orang di ruangan, tapi juga untuk dirinya sendiri dan anaknya, sumber motivasinya. Dulu, saya sering dihina karena tubuh saya yang gendut, kata Ningsih dengan suara lantang. Bahkan, suami saya sendiri kerap membandingkan saya dengan perempuan lain. Saya dipaksa menjalani diet ekstrim, merasa tidak cukup baik hanya karena penampilan. Tapi sekarang, tubuh inilah yang membawa saya pada kesuksesan. Saya bangga dengan tubuh saya yang memberi saya kekuatan untuk melahirkan anak, menjalani hidup, dan mengejar impian. Ningsih berhenti sejenak, menatap Harry di antara penonton. Wajahnya memerah, malu, sementara Ningsih tahu ini adalah saat yang tepat untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa kamu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan impianmu. Dulu saya merasa kecil dan tidak berharga,
Tapi sekarang saya tahu nilai saya ditentukan oleh seberapa besar saya berjuang untuk apa yang saya percaya. Dan saya bersyukur meski terlambat saya menemukan siapa diri saya sebenarnya. Setelah pidato, tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang berdiri memberi penghargaan padanya. Ningxi merasa lega, seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Namun, matanya tak lepas dari Harry yang kini menunduk. Meski tak menginginkan apapun darinya, ada rasa puas melihat suami yang dulu meremehkan, kini diam. Setelah acara, banyak yang mendekati Ningxi memberi selamat. Bahkan, penyelenggara memberikan penghargaan untuk snack gendut bahagia sebagai produk inovatif yang menginspirasi. Ningxi menerima dengan senyum tulus, merasa kerja kerasnya akhirnya dihargai. Namun, penghargaan terbesar baginya tetap kebahagiaan anaknya, sumber kekuatannya. Ia teringat kata-kata ibunya, "Jangan berhenti, Ning. Kamu punya banyak alasan untuk bahagia." Kini, ia membuktikan bahwa ia bukan hanya mampu bertahan, tapi juga berhasil mengubah nasibnya. Saat berjalan menuju pintu keluar, Ningxi sempat melirik Harry yang terlihat ingin menghindar. Ia tersenyum kecil. Penghargaan itu cukup untuk memberitahu dirinya sendiri dan mungkin Harry juga bahwa Ningxi yang dulu diremehkan kini menjadi sosok yang tak bisa diabaikan. Ningxi melangkah keluar dengan percaya diri, siap menghadapi babak baru hidupnya sebagai ibu, pengusaha, dan wanita yang telah menemukan kekuatan dalam dirinya. Waktu terus berjalan, dan Ningxi hidup dengan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ia tak lagi peduli dengan hinaan atau pandangan miring orang lain. Yang penting, ia membuktikan pada diri sendiri bahwa ia berharga. Dengan atau tanpa Harry. Setiap pagi, Ningxi bangun dengan senyum. Melihat anaknya tumbuh sehat sudah cukup membuatnya merasa lengkap. Meski sibuk mengelola bisnis yang terus berkembang, ia selalu menyempatkan waktu bermain, mendengar cerita lucu, dan memberi kasih sayang. Anak adalah hadiah terbesar dalam hidupnya, dan ia akan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Sari, sahabat setianya, selalu ada di samping Ningxi. Mereka sering berbincang, tertawa, dan membicarakan segala hal, bisnis, anak, maupun kehidupan pribadi. Sari adalah sumber semangat dan dukungan, bahkan sudah seperti saudara. Tanpa Sari, perjalanan Ningxi pasti lebih berat. "Ning, kamu tahu kan kalau kamu hebat?" kata Sari suatu hari sambil tersenyum. "Kamu sudah membuktikan semua orang yang meremehkan salah. Sekarang banggalah, semua ini hasil kerja kerasmu sendiri." Ningxi tersenyum, merasa hangat di hatinya. Ia tahu Sari tulus, selalu hadir di saat susah maupun senang. Mereka berbagi banyak tawa, tapi di balik itu, Ningxi tahu betapa sulit perjalanan hidupnya. Tetangga yang dulu sering julid, terutama Bu Sumi, kini mulai berubah. Awalnya mereka masih curiga, tapi melihat kesuksesan Ningxi dan bagaimana ia mengelola bisnis serta kehidupan sebagai ibu tunggal, rasa hormat muncul. Bu Sumi yang dulu menggosip tentang tubuh Ningxi, kini sering mengajaknya ngobrol dengan ramah. "Apa kabar Ningxi?" tanya Bu Sumi suatu pagi dengan nada lebih hangat. "Alhamdulillah baik Bu," jawab Ningxi sambil tersenyum. "Saya baru saja mendapat penghargaan lagi untuk produk camilan sehat saya. Terima kasih Bu, sudah memberi semangat meski dulu sempat bersikap begitu." Mendengar itu, Bu Sumi tampak sedikit canggung, tapi Ningxi tahu ini adalah perubahan yang positif. Ia sudah tak lagi terikat oleh penilaian orang lain. Suatu malam, setelah makan malam bersama anaknya dan melihatnya tidur nyenyak,
Ningsih duduk sendiri di ruang tamu. Ia merenung sejenak, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku. Ada masa-masa jatuh, terluka, dan hampir menyerah. Namun di setiap langkahnya, Ningsih belajar untuk lebih menghargai diri sendiri. "Ibu, aku tak perlu tubuh sempurna untuk bahagia," bisiknya pada diri sendiri sambil menatap foto-foto kenangan. "Yang aku butuhkan hanyalah mencintai diriku sendiri." Mungkin inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada apapun, selain rasa syukur dan penghargaan terhadap diri sendiri. Ningsih sadar, kini hidupnya terasa lebih ringan. Ia tak lagi terbelenggu oleh ekspektasi orang lain atau masa lalu yang penuh penderitaan. Ia merasa bebas dan itu memberinya ketenangan. Sekarang, fokusnya hanya pada apa yang bisa ia lakukan untuk anaknya, untuk dirinya sendiri, dan untuk masa depan yang lebih cerah. Dengan bisnis yang semakin berkembang, Ningsih bukan hanya meraih kebahagiaan finansial, tapi juga kebahagiaan emosional dan mental. Ia bisa bangga pada apa yang telah dicapainya, tanpa harus mengandalkan orang lain untuk menentukan nilai dirinya. Ningsih telah menyadari apa yang paling penting, mencintai diri sendiri. Itu adalah langkah pertama menuju kebahagiaan sejati. Dari luka terdalam yang pernah ia alami, Ningsih bangkit dan menjadi lebih kuat. Kini, ia siap menghadapi setiap hari dengan kepala tegak, yakin bahwa apapun yang datang, ia mampu menghadapinya. Dengan hati yang penuh kebahagiaan, Ningsih tahu ia adalah perempuan yang luar biasa.